Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Shalom. Hari ini kita akan kembali disapa oleh firman Tuhan sapaan pagi. Untuk kita diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25. Kisah Rasul 16 ayat 25. Saya bacakan firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam firman Tuhan hari ini yang menyapa kita, di mana dikisahkan bagaimana Rasul Paulus dan Silas berada dalam penjara. Artinya dia berada dalam penderitaan, dia berada dalam pergumulan, dan di dalam penjara mereka, Paulus dan Silas, memperlihatkan iman mereka kepada Tuhan. Walaupun mereka terpenjara, walaupun mereka bergumul, mereka bersedih, menderita, tetapi mereka tetap memperlihatkan iman kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam penjara itu, pada tengah malam, mereka berdoa kepada Tuhan dan juga menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan didengarkan oleh tahanan-tahanan lain yang berada bersama-sama mereka di dalam penjara. Saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini, kisah Paulus dan Silas yang berada dalam penjara, kita juga diingatkan kembali bagaimana kita dalam keseharian kita, bagaimana kedekatan kita kepada Tuhan. Tentu kita mengakui bahwa kehidupan kita tidak terlepas dari apa yang namanya penderitaan. Kita pasti menghadapinya. Tetapi ketika kita menghadapi penderitaan, sikap apa yang kita ambil? Apakah kita menjauh dari Tuhan? Apakah kita sebaliknya malah mendekat kepada Tuhan? Firman ini mengatakan, ketika kita dalam situasi apapun, dalam pergumulan sekalipun, mari dekatkan diri ke hadapan Tuhan. Naikkan doa, mendoakan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, sambil kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, situasi ini akan mempermudah apabila kita dalam penderitaan, kita bisa menyampaikan kabar baik kepada orang lain karena kedekatan kita kepada Tuhan. Mereka seperti tahanan itu tertarik kepada Paulus dan Silas yang berdoa kepada Tuhan. Orang lain juga, ketika kita menderita, ketika kita bergumul, kita dekat kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, itu menjadi kabar baik bagi mereka, dan mereka akan tertarik kepada kita sambil kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, situasi ini akan mempermudah apabila kita dalam penderitaan, kita bisa menyampaikan kabar baik kepada orang lain karena kedekatan kita kepada Tuhan. Mereka seperti tahanan itu tertarik kepada Paulus dan Silas yang berdoa kepada Tuhan. Orang lain juga, ketika kita menderita, ketika kita bergumul, kita dekat kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, itu menjadi kabar baik bagi mereka, dan mereka akan tertarik kepada Tuhan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam setiap dinamika kehidupan kita, mari tetap hidupi doa-doa kepada Tuhan. Mari kita
hidupi tetap dalam pujian kepada Tuhan. Kita senantiasa memperlihatkan iman kita kepada Tuhan. Jadilah pembawa berita kabar baik kepada orang lain yang menderita, agar mereka juga mendekatkan diri, mengenal Tuhan kita yang memberkati kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, mari semuanya hidup di dalam doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, dalam kehidupan kami ini Engkau tetap setia menyertai kami. Terima kasih buat hari yang baru, buat hari ini. Kami boleh disapa firman Tuhan sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami, pekerjaan kami. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu mengingatkan kami di dalam setiap dinamika kehidupan kami. Kami tidak terlepas dari yang namanya penderitaan. Tetapi di dalam situasi pergumulan penderitaan sekalipun, kami seperti Paulus dan Silas mendekatkan diri ke hadapan Tuhan melalui doa dan ucapan syukur kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ajar kami senantiasa agar kami tetap memperlihatkan iman kami, sehingga hidup kami benar-benar menjadi pembawa kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar kami, dan mereka akan mengenal Engkau sebagai Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berdoa hari ini buat seluruh jemaat Tuhan dalam setiap pekerjaannya. Engkaulah yang memberkati, Engkau memberikan sukacita yang melimpah. Lindungilah dan sertailah segala kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit hari ini. Biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Berikan tetap pengharapan, agar mereka tetap berharap kepada Tuhan yang berbelas kasihan kepada mereka. Ya Tuhan, kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun hari ini. Engkau tambahkan umur mereka, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Biarlah Tuhan yang menambahkan umur panjang, menambahkan berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka, agar semuanya boleh bersukacita dan semakin mendekatkan diri ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terimalah doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati saudara-saudara hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari beraktivitas, tetaplah naikkan doa dan pujian kepada Tuhan. Horas.